Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Di video kali ini masih layout yang sama, baju yang sama dengan beberapa video sebelumnya. Karena di video kali ini masih ngomongin tentang 3 bulan terakhir yang gue tuh off YouTube. Gue tuh udah nggak gitu banyak main di Instagram, gue nggak gitu banyak main di TikTok. Ya, udah nggak, mungkin teman-teman udah ngeliat kayaknya, wah udah masanya udah habis nih hype-nya. Sebenarnya gue nggak peduli sih. Gue pengen ngasih ke kalian 3 bulan terakhir kenapa gue off YouTube. Gue nggak gitu banyak main di YouTube dan gue nggak gitu banyak main di sosial media karena 1 tahun terakhir, banyak banget yang akhirnya nge-DM gue, ketemu gue secara pribadi, mereka ngobrol banyak hal, dan mereka punya antusias banget di dunia ekspor. Cuman, makin gue ketemu dengan banyak orang, makin gue ngelihat secara jelas masalah mereka itu apa. Dan masalahnya itu mirip-mirip semuanya. Mereka bilang kalau mereka pengen belajar ekspor, mereka udah belajar, mereka udah ngerti caranya, pertanyaannya adalah nyari barangnya di mana. Meskipun gue paham, ada orang-orang yang di daerahnya mungkin barangnya gampang. Ada beberapa orang yang di tempatnya daerahnya susah untuk nyari produk. Ada yang nanya kayak, kok cari pembelinya di mana? Udah ngechat, udah follow up, udah email, tapi di ghosting. Kok udah ada buyernya, udah ada produknya, tapi nggak ada modalnya karena mungkin pembayarannya maunya letter of credit. Kalau teman-teman yang nggak tahu letter of credit apa, kalian bisa langsung download aplikasinya di Play Store, App Store. Belajar ekspor di sana gampang. Jadi itu balik lagi masalahnya modal. Kok udah dapat semuanya, tapi logistiknya nggak ada, forwardernya nggak mau balas. Kok di daerah saya banyak lainnya. Terlepas dari itu semua, akhirnya gue belajar gini, daripada gue ngejawabin mereka dengan pertanyaan yang sama ke gue dan gue memberikan jawaban yang sama, kenapa gue nggak turun ke lapangan? Gue do action, gue do something untuk gue bisa ngejawab permasalahan mereka. Akhirnya gue tahu bahwa di Indonesia ini, kita lihat sendiri bahwa complicated. Kita ngomongin ekspor kalau misalnya urut dari A sampai Z itu complicated. Cuman gue bilang bahwa kita nggak harus mikirin itu semua. Karena setiap pekerjaan punya responsibility dari masing-masing. Contoh misalnya, panen raya, petani panen raya, tiba-tiba stok meningkat. Gimana caranya ekspor? Ya, menurut gue jangan tiba-tiba langsung ekspor dong, Pak. Kenapa nggak pemerintah mencoba memberikan sebuah distribusi channel yang baru untuk bisa ngebuang barangnya lokal dulu, misalnya. Jadi nggak melulu soal kayak, oh Juli ekspor dong. Iya, bisa sih. Tapi kan gue mencoba untuk ngerjain apa yang memang menjadi hal yang menjadi prioritas dan dalam jangkauan gue gitu ya. Makanya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang belajar ekspor di tempat gue, di DM gue, di Instagram, bahkan gue pribadi, itu yang menjadi prioritas. Kok mau ekspor tapi barangnya nih nggak ada nih. Ya akhirnya gue bikin aplikasi. Nanti bakalan launching di bulan Juni dan Juli. Kita mungkin akan launching di bulan Juli. Itu aplikasi yang dimana kalian bisa dapetin seluruh supplier terbaik di Indonesia dengan harga terbaik, dengan sertifikat yang lengkap, semuanya spesifikasi oke, memang kualitas ekspor semua. Jadi gue kerjain guys. Itu ngerjain kayak gituan, itu tuh repot, trial error, turun ke lapangan, panas-panasan, harus visit supplier, harus segala macam. Jadi daripada kalian yang visit supplier, gue yang visit deh. Daripada gue harus ngomongin jawaban yang sama terus berulang-ulang, mendingan gue yang kerjain semuanya. Itu dari sisi produk. Dari sisi buyer, banyak yang bilang, kok mana lagi bayarnya? Lagi bayarnya, meskipun diajarin kayak cari bayar tuh gini nih. Banyak banget yang sukses dengan cara seperti itu. Tapi gue paham nggak semua orang bisa kayak gitu. Meskipun kalau kalian pelajarin, kalian ikutin caranya sih kalian pasti dapat. Tapi gue paham nggak semua orang tuh pengen belajar gitu loh. Nah yang nggak pengen belajar ini, yang kadang-kadang mereka udah nyerah duluan terus mereka komplain bla 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 bla. Ya gue tidak bilang itu siapa, tapi kebanyakan dari kita tuh tidak percaya proses. Balik lagi, gue tahu nih, daripada gue ngedumel gitu ya, gue ngomong kayak, mestinya kamu nih lebih semangat lagi. Kan gue nggak bisa ngomong kayak gitu, karena mungkin aja dia udah semangat banget. Jadi gue harus berpikir gimana caranya gue yang turun ke lapangan untuk gue cari buyernya. Makanya aplikasi di Bisa Ekspor tuh akhirnya banyak banget rekomendasi buyer. Selanjutnya, kita coba kerjasama dengan beberapa orang-orang besar di luar negeri, orang-orang Indonesia di luar negeri, untuk kita bikin jaringan. Gimana caranya orang-orang di luar negeri sana bisa masuk ke dalam jaringan dan ekosistem kita untuk mereka bisa dapat rekomendasi barang-barang dari Indonesia. Jadi itu udah gue kerjain juga, itu kerjaan repot guys. Itu harus ketemu sama Bapak A, Bapak B, orang-orang besar Indonesia yang ada di luar negeri, bikin jaringannya, bikin sistemnya, dan lain sebagainya. Modal juga, gue harus keluarin uang gue pribadi. Dan uang gue pribadi itu keluar nggak sedikit, itu banyak untuk support teman-teman yang memang pengen melakukan ekspor. Fine, dan gue nggak akan marah dengan hal itu, karena gue seneng banget kalau mereka yang akhirnya sukses dengan dunia ekspor, mereka sukses dengan bisnisnya, mereka bisa kasih keluarganya makan, dan lain sebagainya. Itu gue seneng banget. Logistik pun itu gue support. Gue saat ini akhirnya punya kerjasama dengan hampir banyak forwarder gitu ya di Indonesia yang mereka hebat-hebat, dan mereka tuh adalah orang-orang yang siap untuk bantuin barang kalian itu dikirim ke luar negeri, dari sisi dokumen, dari sisi pelayaran, harga, schedule, dan lain-lain. Itu gue siapin di dalam sistem. Jadi semuanya sudah terkonek dengan baik.
makanya 3 bulan terakhir kenapa gue off di YouTube, kenapa gue gak gitu aktif di sosial media, karena pekerjaan-pekerjaan ini harus gue sendiri yang turun ke lapangan. Meskipun gue bisa delegasi ke tim, tapi gue pengen memastikan bahwa semuanya jalan baik dan semuanya jalan lancar. Demi kepentingan kalian, demi kepentingan banyak orang, supaya mereka tidak lagi berpikir bahwa ekspor itu susah. Jadi di video kali ini adalah video dimana gue ngejelasin kenapa 3 bulan gue off, supaya teman-teman dapat gambaran kayak Julio tuh ngapain aja sih kerjanya, Julio tuh kerja nggak sih, Julio tuh santai-santai ya, Julio tuh lihat di Instagramnya happy-happy. Yang kelihatan mah emang happy-happy guys, tapi kan gue nggak perlu ngasih lihat apa yang gue kerjain gitu loh. Makanya di bulan ini, di bulan Mei, di bulan Juni, Juli, sampai akhir tahun itu bakalan banyak gebrakan-gebrakan baru yang akhirnya Bisa Ekspor bakalan luncurin. Termasuk salah satunya adalah aplikasi Bisa Ekspor yang baru dengan fitur-fitur yang baru. Jadi teman-teman bisa nikmatin semuanya untuk kepentingan kita bersama. Jadi sekali lagi, gue pengen bilang, I'm back di YouTube. Gue bakalan ngobrol dengan banyak orang, gue bakalan kasih lihat apa yang jadi pemikiran gue tentang dunia ekspor di Indonesia. Jadi tetap stay tune, subscribe kalau yang belum subscribe, dan kalian kalau mau nanya apapun di channel, ngobrol aja, nanti bisa gue bahas di dalam video, dan gue akan ngebahas dengan segmen-segmen yang baru di channel ini. Kurang lebih seperti itu, jangan lupa nonton di video-video lainnya untuk teman-teman yang pengen belajar tentang ekspor. And see you on the next video. Bye.